Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasindi Yusuf. Saya dari Prodi Teknik Elektro. Hari ini saya akan membuat video mengenai keselamatan kerja yang berada di dalam rumah. Oke, baik. Untuk video yang pertama, saya akan membahas mengenai kompor gas yang ada di dalam rumah. Kompor gas yang di dalam rumah sering menjadi masalah untuk keselamatan di dalam rumah, yaitu penyebabnya adalah orang sering menggunakan tetapi lupa untuk dimatikan karena ada hal kesibukan maupun kelalaian. Saya akan memberi contoh seperti berikut. Kompor gas yang menyala saat tidak digunakan sangat sekali sering memicu terjadinya kebakaran dalam rumah. Alangkah baiknya kita sebagai orang yang mengutamakan keselamatan untuk segera dimatikan. Mengapa saya mengangkat tema tentang keselamatan yang berada di dalam dapur mengenai kompor gas? Karena sering terjadinya kebakaran rumah yang disebabkan oleh kompor gas. Oke, untuk video yang berikutnya adalah mengenai keselamatan yang berada di dalam kamar mandi. Oke, untuk video yang kedua, saya mengangkat tema terpleset. Mengapa? Karena sering terjadinya di keluarga saya maupun kerabat-kerabat saya terpleset yang diakibatkan karena kecerobohan masing-masing orang ataupun mungkin karena lantainya yang licin. Nah, maka dari itu saya membuat video ini agar mengedukasi pada teman-teman saya ataupun yang menonton video ini untuk senantiasa menjaga kebersihan yang ada di dalam kamar mandi dengan cara rutin untuk menggosok lantai kamar mandi agar menghindari yang namanya lantai licin. Contohnya seperti lantai saya ini. Pencegahan kecelakaan yang berada di dalam rumah. Mungkin untuk video yang berikutnya boleh dilanjut. Baik, kita akan membahas tentang video yang ketiga, yaitu perkabelan listrik yang ada di dalam rumah. Mengapa saya membahas ini? Karena di dalam rumah sering adanya terjadinya hubung sunat yang disebabkan oleh kabel yang berantakan, kabel yang terkelupas, maupun kabel yang tidak digunakan tetapi masih dalam keadaan terhubung dengan stop kontak. Seperti contoh yang di bawah saya ini, kabel roller. Bisa dilihat, kabel yang seperti itu dapat membahayakan orang yang ada di dalam rumah, itu maupun ibu kita, orang tua kita, maupun adik kita. Yang berikutnya saya mempunyai contoh, yaitu kabel yang sudah dirapihkan. Kabel ini merupakan kabel WiFi. Saya akan memberikan penglihatan, yaitu seperti ini. Tujuan untuk merapikan kabel adalah agar adanya kesan keindahan atau estetika dalam rumah. Selain itu, merapikan kabel agar meminimalisir adanya terjadinya hubung arus singkat dan juga memiliki nilai kesan safety atau K3 dalam rumah yang lebih baik. Berikutnya saya akan lanjutkan di video yang keempat. Oke, untuk video yang terakhir, yaitu video yang keempat, saya mengangkat tema bahan-bahan kimia atau bahan-bahan beracun yang disebabkan karena anak kecil sering sekali bermain bahan-bahan kimia ini untuk bermain busa ataupun yang tidak seharusnya ya. Maka dari itu saya membuat video ini untuk pencegahan kepada orang tua agar menaruh bahan-bahan beracun ini atau yang seharusnya tidak digunakan oleh anak kecil untuk bermain di tempat yang sulit terjangkau. Contohnya seperti ini, bisa dilihat. Dengan cara tersebut, anak-anak sangat minim terjadinya yang namanya disalahgunakan untuk bermain saat ketika mandi. Maka dari itu,
kita harus bijaksana dalam menata bahan-bahan kimia yang tidak seharusnya digunakan agar keluarga tetap sehat dan aman. Oke, mungkin sekian dari saya, Jasmine Yusuf, untuk penjelasan video mengenai keselamatan kerja yang berada di dalam rumah dan langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan prosedur K3 ini dalam sehari-hari. Mohon maaf bila saya ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Saya ucapkan minta maaf. Kurang lebihnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go.